anak-anak, bagaimana kabarnya? Sudah siap untuk belajar? Mari kita bersemangat ya. Masih belajar pelajaran bahasa Indonesia dan masih mempelajari materi menganalisis sistematika kritik dan esai. Mari kita mulai pelajaran kita. Tujuan pembelajaran ini yaitu supaya siswa mampu menganalisa sistematika kritik dan esai. Dari pelajaran sebelumnya, kamu sudah dapat menyimpulkan dan mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah esai. Menganalisis sistematika kritik sastra dan esai. Struktur teks yang terdapat dalam kritik sastra maupun esai ialah pendapat, argumentasi, dan ringkasan. Struktur teks seperti ini memiliki kesamaan dengan teks eksposisi, yaitu pernyataan pendapat berisi tentang hasil penilaian terhadap sebuah karya, argumentasi disusun dari data-data yang objektif dalam karya sastra itu sendiri, penegasan ulang ataupun ringkasan merupakan bagian penutup yang berisi tentang pengulangan terhadap pernyataan yang telah diungkapkan sebelumnya. Simaklah penjelas dari teks-teks berikut. Contoh teks 1, kasus demam berdarah di Kabupaten Bogor. Kelurahan Tanah Baru di Kecamatan Pasir Angin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sudah 6 hari mencatat kasus pasien demam berdarah terbanyak di Kabupaten Bogor. Pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022, ada 200 warga Pasir Angin yang dirawat di rumah sakit terdekat karena terkonfirmasi menderita demam berdarah. Kasus penyakit demam berdarah diperkirakan akan meningkat terus dalam beberapa hari ke depan. Itu adalah bagian tesis. Lurah Pasir Angin, Thomas Hotma menjelaskan bahwa pihaknya secara intensif melakukan penelusuran terhadap penyakit demam berdarah dan membersihkan lingkungan yang diduga menjadi sarang penyebab demam berdarah. Karena biasanya nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air dan di tempat-tempat di mana banyak barang-barang yang bertumpuk dan tidak dibersihkan. Itu adalah bagian argumentasi. Thomas Hotma mengatakan setiap kasus demam berdarah terkonfirmasi, maka melalui ketua lingkungan di masing-masing area akan langsung didata dan area tersebut dilakukan pembersihan dan fogging nyamuk atau pengasapan nyamuk. Itu adalah bagian penegasan ulang. Contoh teks 2, penggalan kritik sastra terhadap sebuah novel. Novel-novel Tia cenderung mengantarkan kesaksian, mengajukan kepada pembaca untuk mengingat semua jejak sejarah. Tia terkesan memberi kuliah terhadap murid. Pembaca juga diajak untuk membuka kembali lembaran-lembaran pada masa lalu. Pembaca juga bergerak dari masa lalu ke masa sekarang melalui mekanisme pemaknaan secara tekstual dan kontekstual. Beberapa dokumen dan catatan pendukung bisa menjadi kesimpulan atau ringkasan dalam novel. Kehadiran novel ini mengundang pembaca untuk melakukan refleksi dan mengonfirmasi referensi untuk mengalami atau menyerap isi novel. Novel Tia mengarah kepada sejarawan yang sedang mendokumentasikan sebuah sejarah. Rasa imajinasi harus dihidupkan untuk dapat membaca novel ini. Tokoh-tokoh dan peristiwa dalam sejarah akan terkuak dalam makna tafsir, bergerak berdasarkan dan pembahasannya meluas ke segala arah. A. Pernyataan pendapat. Paragraf pertama dan kedua termasuk dalam pernyataan pendapat atau hasil penilaian terhadap sebuah karya sastra. B. Argumentasi. Untuk mendukung pendapat menggunakan analisa yang tajam. C. Penegasan ulang. Bagian ini merupakan bagian terakhir penulis menyimpulkan. Format penilaian presentasi analisis struktur. Yang pertama, ketepatan analisis struktur kritik sastra. Yang kedua, kesesuaian analisis struktur dengan bukti pendukung. Yang ketiga, kelengkapan analisis struktur kritik sastra. Yang keempat, kejelasan penyampaian. Dan yang kelima, keefektifan kalimat. Mari kita simak contoh teks 3 berikut ini. Contoh teks 3, novel Ayat-Ayat Cinta. Novel Ayat-Ayat Cinta yang dituliskan oleh Habibur Rahman El-Shirazi merupakan salah satu novel yang menjadi novel bestseller di tahun 2000-an. Novel yang kental dengan nuansa Islami ini juga menjadi salah satu buku yang cukup laris di tahun 2000-an. Novel Ayat-Ayat Cinta memuat cerita tentang percintaan ala Islam yang mungkin tidak lazim dilakukan pada kehidupan anak muda modern. Gaya bahasa sangat mudah dipahami oleh pembacanya. Penulis bermain aman. Novel yang ditulisnya tidak memiliki cita rasa sastra yang berani bermain kata. Bahasanya sederhana, runut, dan mudah dimengerti. Hal ini mungkin yang membuat semua kalangan membacanya. Sederhana meski kisahnya terlampau sempurna. Alur cerita dalam novel Ayat-Ayat Cinta ini mudah dipahami dan sangat sesuai dengan segmen pembacanya. Buku sangat menarik untuk dibaca sebagai hiburan, tetapi juga sangat syarat dengan pesan moral. Dalam novel Ayat-Ayat Cinta ini yang menarik selain kisah-kisah tokoh yang semua nyaris sempurna itu mungkin setting. Penulis novel ini agaknya memahami betul lekuk cantik Mesir utamanya Kairo. Bagi pembaca, hal ini tentu semacam kunjungan lewat kata. Menyenangkan, selain setting, keunggulan buku ini mungkin dari fragmen adegan yang memukau, sedikit berlebihan tapi tetap membuat silau. Penulis menyelipkan penggunaan bahasa Arab formal, fusya, dan informasi amiyah di hampir setiap paragraf.
Hal ini dapat menimbulkan salah tafsir karena perbedaan makna dapat terjadi di kalangan para pembaca. Kendati demikian, pembaca diberikan catatan kaki untuk mempermudah memahami. Secara umum, novel ini sangat menarik untuk dibaca sebagai hiburan dan latar suasana yang digambarkan dapat membuat pembaca hanyut. Selain itu, novel ini syarat akan nilai-nilai moral. Anak-anak, kita sudah selesai mempelajari tentang menganalisis sistematika, kritik, dan esai. Sekarang ayo kerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatanmu.